baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gambar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman semua, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton sebuah cuplikan video tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang polemik mengenai keaslian ijazah presiden ataupun mantan presiden Joko Widodo yang memicu perdebatan di masyarakat. Nah, di sini ada beberapa item-item ataupun beberapa poin yang terutama dalam cuplikan video ini tadi. Di sini kita akan membahasnya, yaitu tentang kritik terhadap pemerintah dan para penegak hukum. Nah, di mana teman-teman dalam cuplikan ini, video ini tadi diawali dengan narasi keras yang mengkritik kinerja pejabat dan aparat penegak hukum menuntut pertanggungjawaban atas kondisi rakyat sekarang ini. Kemudian tentang polemik ijazah Jokowi. Jadi cuplikan ini teman-teman menyoroti keraguan publik terhadap ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada ataupun kampus UGM. Nah, di dalam ini teman-teman semua, dalam pembicara berpendapat bahwa Rektor UGM ataupun Ova Emilia memberikan keterangan yang dianggap tidak akurat dan menimbulkan kejanggalan-kejanggalan dibandingkan dengan klaim kelulusan Joko Widodo. Jadi di sini lagi kita teruskan tentang dugaan rekayasa. Nah, teman-teman semua, terdapat klaim bahwa reuni kelas yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai bentuk ketinggian untuk melegitimasi status kelulusannya. Nah, seterusnya di sini teman-teman tentang bagaimana tuntutan transparansi. Nah, narasi dalam cuplikan ini teman-teman ya mendesak agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya untuk membuktikan kebenaran dan mengakhiri spekulasi yang memecah belah masyarakat. Seterusnya kritik terhadap pihak terkait. Nah, cuplikan ini teman-teman juga menampilkan cuplikan pidato tokoh yang mengkritik tokoh-tokoh politik dan akademis yang dianggap membela kebohongan demi kepentingan pribadinya. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan membahas juga teman-teman bagaimana peran Rismond Syarifar dalam kasus ini. Nah, berdasarkan setelah kita memahami cuplikan video ini, teman-teman, Rismond Syarifar disebut berperan dalam upaya untuk membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo dengan cara mencoba mengambil atau mengakses data-data terkait ijazah tersebut yang diklaim masih tersimpan di Universitas Gadjah Mada atau kampus UGM. Nah, apa dampaknya kasus ini bagi masyarakat? Nah, tentunya teman-teman semua, kasus ataupun masalah ini berdampak bagi masyarakat, di mana berdasarkan dari cuplikan ini teman-teman, polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, seperti apa? Seperti berupa terpecah belahnya kalangan masyarakat dan timbulnya kerusuhan atau suasana yang semakin tidak kondusif di negara kita. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tadi kita telah membahas kaitan pagar makan tanaman dengan polisi. Nah, di sini dalam cuplikan ini tadi setelah kita pahami,
Pembicara menggunakan peribahasa pagar makan tanaman untuk mengkritik perilaku aparat penegak hukum ataupun polisi yang dianggap tidak menjalankan tugasnya untuk melindungi rakyat, melainkan justru merugikan atau mengabaikan hak-hak rakyat. Nah, pembicara memberikan contoh kasus di Pamekasan dan Medan, di mana teman-teman polisi dinilai tidak menegakkan hukum sesuai putusan pengadilan, melainkan justru membiarkannya atau membantu pihak lain yang merugikan pemilik sah rumah dalam konteks polemik ijazah Joko Widodo. Ya, teman-teman semua, di sini narasi video ini mengaitkan sikap aparat ini dengan anggapan bahwa polisi cenderung membela pihak penguasa dan mengabaikan tuntutan hukum atau keadilan yang diharapkan masyarakat terkait isu ijazah tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini dalam cuplikan ini tadi juga kita telah membahas bagaimana ataupun apa julukan bagi orang yang suka mengalihkan perhatian. Nah, dalam video ini teman-teman menggunakan istilah afleidingsifior untuk menyebut tindakan ataupun manuver yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama. Selain itu, dalam cuplikan ini juga menyebut pihak-pihak yang tidak jujur atau membela kebohongan dengan sebutan yang merujuk pada perilaku yang tidak terpuji, seperti menyebut mereka berbicara seperti ayam tanpa kepala. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi teman-teman. Bagaimana juga julukan untuk pembicara yang dianggap ingusan? Nah, karena dalam cuplikan ini tadi terdapat juga beberapa. Jadi di sini pembicara merujuk kepada pihak yang dianggap belum berpengalaman atau ingusan dengan menyebut mereka sebagai anak-anak ingusan kemarin. Selain itu, pembicara menyebut mereka sebagai pihak yang ilegal dan mengibaratkan bicara mereka seperti ayam tanpa kepala. Ya, apa pesan di balik kritik terhadap gaya pidato pejabat? Nah, di sini dalam video ini pembicara menggunakan ungkapan bicara seperti ayam tanpa kepala. Ya, teman-teman, untuk mengkritik cara berkomunikasi pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak memiliki arah dan tidak egois atau tidak memiliki substansi. Nah, yang jelas-jelas saat menyampaikan argumen, kritik ini teman-teman ditunjukkan ya kepada tokoh-tokoh yang dianggap sering mendesak, nah, atau menantang pembicara, namun dinilai tidak memiliki rasa malu atau kejujuran dalam berdebat. Nah, sebenarnya apa arti dari istilah ayam tanpa kepala ini teman-teman? Dalam cuplikan ini, ungkapan bicara seperti ayam tanpa kepala yang digunakan oleh pembicara dalam video merupakan sebuah bentuk metafora atau kiasan untuk merendahkan kualitas argumen lawan bicaranya. Nah, di sini secara kontekstual ungkapan ini bermakna bicara tanpa arah atau tujuan yang jelas, kurangnya nalar atau kendali. Nah, dalam cuplikan ini teman-teman, pembicara menggunakan istilah ini untuk menunjukkan kesalahan dan sikap meremehkannya terhadap substansi argumen yang disampaikan oleh pihak lawan bicaranya. Nah, kemudian teman-teman, dalam cuplikan video ini juga di sini target rapat aparat atau para tokoh tanggal 17 berdasarkan dari transkrip video ini. Rapat para tokoh yang dijadwalkan pada tanggal 17 memiliki dua target utama, yaitu tentang merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat terkait tuntutan terhadap ijazah Jokowi dan meremiskan kantor advokasi rakyat sebagai wadah perjuangan untuk mengadili Joko Widodo. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita lanjutkan mengapa rakyat merasa pejabat perlu untuk diadili. Nah, di sini kita akan membahas karena ketidakadilan terhadap rakyat. Ya. Mengenai masalah ijazah, terdapat tuduhan mengenai keraguan masyarakat terhadap keaslian ijazah Joko Widodo yang dianggap membuat masyarakat terpecah belah dan menuntut transparansi, dugaan manipulasi dan ketidakjujuran dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga